Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gendros Coding bersama saya Rangga Surya Prayoga. Video ini adalah video ke-6 dari playlist dasar-dasar pemrograman. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Pada video sebelumnya kan kita telah membahas tentang 3 notasi algoritma yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan algoritma kita, yaitu ada notasi kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel dan konstanta. Mungkin teman-teman waktu SMP ini udah belajar ya tentang variabel dan konstanta ini. Namun di sini saya hanya mengulas ulang tentang materi variabel dan konstanta ini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya. Menurut pengertiannya, variabel ini adalah suatu elemen yang nilainya itu berubah-ubah atau tidak tetap. Ya, artinya nilainya itu fleksibel, yaitu tergantung dengan soalnya ataupun sesuai dengan inisialisasi dari si developer. Jadi intinya adalah si nilainya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan konstanta itu pengertiannya adalah suatu elemen yang nilainya itu sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Jadi diibaratkan nilainya itu sudah fix lah, tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun soalnya itu berbeda-beda, tapi nilainya itu tetaplah sama dan tidak bisa diubah sama sekali. Ya, kalau dalam bahasa pemrograman Java, konstanta ini biasanya menggunakan kata kunci final. Ya, artinya fix, tidak dapat diubah sama sekali. Nah, contohnya gini. Yaitu misalkan kita mempunyai rumus lingkaran yaitu pi r kuadrat ya. Ya. Di sini kita memiliki pi ya. Pi itu kan nilainya sama dengan 3,14 ataupun 22,22/7. Ya, ini disebut sebagai konstanta. Ya, artinya apa? Artinya si pi ini, nilai 3,14 ini tidak bisa diubah sama sekali. Walaupun soalnya itu beda, tapi tetap nilainya itu tetap 3,14 atau 22/7. Jadi tidak bisa diubah walaupun soalnya berbeda. Nah, kalau si R ini, si jari-jari ini, itu nilainya bisa berubah-ubah. Ya, tergantung dengan soalnya. Ya, sesuai dengan tadi saya sebutkan bahwasanya variabel ini nilainya itu bisa berubah-ubah atau tidak tentu ya. Sedangkan konstanta ini nilainya itu fix, tidak dapat diubah. Artinya 3,14 saja. Ya. Ya, ini disebut sebagai konstanta, sedangkan si jari-jari ini atau R ini disebut sebagai variabel. Oke, paham ya? Kemudian konsep dari variabel dan konstanta. Yang pertama adalah konstanta dan variabel hanya menyimpan data sementara di dalam RAM. Ya, RAM itu kan adalah sebuah tempat penyimpanan sementara ya. Analoginya adalah ketika kita membuat program, itu pasti ada yang namanya konstanta dan juga variabel. Nah, variabel dan konstanta ini hanya berlaku ketika aplikasi atau program kita ini berjalan. Ya, kalau programnya itu nggak berjalan, maka otomatis tidak berlaku. Ya, tergantung aplikasinya ini kapan dijalankan. Tidak mungkin aplikasi yang tidak dijalankan itu akan memakan RAM, itu nggak mungkin. Pasti RAM-nya ini tidak akan dimakan oleh aplikasi. Oke. Ya, jadi RAM ini hanya menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan. Nah, makanya kalau kita punya RAM yang kecil, namun aplikasi yang dibuka itu banyak, maka otomatis RAM kita ini akan penuh dan tidak kuat. Nah, makanya kalau RAM kita ini kecil, jangan buka aplikasi yang banyak secara bersamaan. Yang kedua, nilai konstanta dan variabel hanya dapat menyimpan satu data. Misalkan kita ini mempunyai variabel bernama jari-jari yang nilainya itu 20. Maka variabel ini hanya bisa menyimpan nilai berupa angka saja, ya, 20 tadi. Tidak bisa menyimpan dua nilai sekaligus, yaitu misalkan ada teks dan angka, itu nggak bisa. Tapi kalau kita misalkan punya variabel yang nilainya itu adalah sebuah teks, ya, maka variabel itu hanya bisa menyimpan data satu tadi, yaitu teks tadi. Ya, jadi tidak bisa menyimpan dua data sekaligus. Nah, tidak bisa menyimpan teks dan juga angka. Yang ketiga,
konstanta itu tidak dapat diubah selama program dijalankan. Sedangkan variabel dapat diubah selama program dijalankan. Ini sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kalau konstanta itu nilainya fix, tidak dapat diubah, sedangkan variabel ini nilainya fleksibel ya. Kemudian nilai dari konstanta atau variabel ini adalah nilai terakhir. Ya, ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, misalkan saya mempunyai variabel X sama dengan 10, ya, maka nilai sementara dari variabel X ini itu sama dengan 10. Kalau kita print variabel X, maka hasilnya akan keluar 10. Tapi kalau di bawahnya kita bikin variabel X lagi sama dengan 20, maka nilainya itu berubah. Yang awalnya tadi 10 kita ubah menjadi 20. Bukan 10 ditambah 20, itu bukan. Tapi variabel yang sebelumnya, nilai sebelumnya ini kita hapus dan kita bikin yang baru yaitu 20. Kemudian kalau kita bikin variabel lagi, X lagi sama dengan 30, ya maka variabel yang ini dan yang ini itu akan dihapus juga. Otomatis akan digantikan oleh variabel atau ya variabel yang paling bawah ya. Akan digantikan oleh variabel yang paling bawah. Artinya konstanta ini variabel ya. Ini variabel dan konstanta ini adalah nilai yang terakhir, oke? Ya, makanya ketika kita print hasilnya adalah X ini sama dengan 30, yaitu nilai terakhir dari yang ini. Kemudian aturan dari variabel dan konstanta. Yang pertama adalah penamaan variabel dan konstanta ini harus diawali dengan huruf alfabet. Artinya dalam penamaan variabel itu tidak boleh diawali dengan apapun kecuali dengan huruf alfabet. Tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh diawali dengan tanda baca. Dan dalam penamaan huruf alfabet ini bisa diawali dengan huruf besar dulu ataupun huruf kecil. Ya, bebas. Yang kedua adalah huruf kapital dan huruf kecil itu dibedakan atau disebut sebagai case sensitive. Misalkan kita mempunyai variabel X sama dengan 10, ini X kecil ya, dan juga variabel X besar sama dengan 20. Maka antara X kecil dan X besar ini beda, ya, beda. Kalau kita memanggil variabel X kecil, maka yang kepanggil adalah si 10 ini. Kalau kita memanggil variabel X besar, maka yang kepanggil adalah yang ini. Jadi antara X kecil dan X besar itu berbeda. Ini kalau dalam bahasa pemrograman Java itu seperti ini ya. Mungkin kalau dalam bahasa lain itu tidak menerapkan case sensitif ya. Kemudian karakter penyusun penamaan variabel ini hanya huruf alfabet, angka, dan garis bawah ya. Misalkan kita mempunyai nama variabel yaitu panjang sisi. Ya, di sini kan ada dua kata yaitu panjang dan juga sisi. Nah, penamaannya ini kita gabungkan kita susun menggunakan yang namanya adalah camel case, yaitu pada kata yang pertama kita awali dengan huruf kecil dan pada kata kedua atau seterusnya itu kita berikan huruf besar di awalnya. Misalkan kita mempunyai panjang sisi yang awal ini kecil, kemudian kata yang kedua ini kita kasih huruf besar atau kapital, dan pada kata berikutnya misalkan panjang sisi saya, maka S di sini nanti itu akan huruf kapital juga, diawali dengan huruf kapital. Atau penamaannya ini menggunakan yang namanya snake case. Di sini namanya snake case, yaitu kita mempunyai dua kata yaitu panjang dan sisi, dan kita pisahkan dengan underscore ini, yaitu bisa seperti ini. Penyusun penamaannya bisa seperti ini. Dan tidak boleh menggunakan spasi atau karakter putih. Jadi tidak boleh menggunakan spasi dalam penamaan sebuah variabel. Kemudian penamaan variabel dan konstanta ini sebaiknya mencerminkan nilai yang ada di dalamnya. Misalkan kita mempunyai variabel panjang nilainya 20 dan variabel lebar nilainya 10. Ya, ini mencerminkan ya. Jangan sampai kita tulis nama variabelnya itu panjang tapi yang kita isi adalah lebarnya, ataupun sebaliknya, ini nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan kegunaannya lah. Ataupun ini mungkin boleh juga seperti ini ya. Kita mempunyai variabel A sama dengan 20 yaitu panjang, dan variabel B sama dengan 10. Ya, ini sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi sama kita ini masih bisa dibaca. Tapi kalau oleh developer lain
itu otomatis developer lain ini akan kebingungan. Ini variabel A ini maksudnya apa? Variabel B ini maksudnya apa? Nah, itu kita dalam kasus ini kita jangan sampai menggunakan penamaan seperti ini ya. Nah, makanya ketika kita ingin membuat suatu variabel atau konstanta, kita ini harus mengikuti sesuai dengan aturan dari variabel dan konstanta ini ya. Kemudian kalau kita ingin membuat suatu konstanta dengan pseudocode, itu caranya adalah seperti ini, yaitu kita awali dengan kata kunci konstan, kemudian di sini ada nama konstantanya apa, dan langsung diinisialisasikan pada waktu itu juga, yaitu 3,14. Misalkan pi sama dengan 3,14. Jadi ini tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Final gitu. Nah, kemudian pada penamaan variabel ini kita bisa menggunakan kata kunci declare ya. Di sini ada, kita beri namanya jari-jari, kemudian sama dengan 30 ya. Ya, untuk sama dengan 30 ini sebenarnya relatif ya, tergantung dari kode kita. Misalkan kita ini langsung inisialisasikan itu boleh, ataupun nanti nilai dari jari-jari ini itu mengambil dari input si user itu juga boleh. Jadi bebas. Jadi ini adalah cara membuat konstanta dan variabel menggunakan pseudocode ya. Untuk pembuatan variabel dan konstanta ini pada bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Konsepnya sama, tapi cara penulisannya beda, yaitu sintaksnya itu berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Mungkin itu saja pembahasan variabel dan konstanta pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang tipe data. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar materi ini, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.